Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya para penikmat channel Tobat 100% yang saya cintai dan selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pastinya saya selalu mengharapkan dan mendoakan kalian semua semoga panjang umur, sehat sekeluarga, banyak rezeki, dijauhkan dari segala bentuk musibah dan diberkahi hidupnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan sebuah penjelasan mengenai malaikat maut bisa terlihat oleh manusia saat sakaratul maut. Seperti apakah wujud malaikat Israel itu? Tiada yang kekal di dunia ini termasuk bumi dan seisinya. Begitu juga dengan manusia akan hancur jika sudah terjadi kiamat besar. Setiap makhluk hidup termasuk manusia ini, jika sudah waktunya pulang, maka mau tidak mau akan meninggal dan berpulang kepada Allah Subhanahu wa taala yang menciptakannya. Allah akan mencabut nyawa manusia melalui tangan malaikat maut atau malaikat Israel. Bahwa manusia bisa melihat malaikat maut sebelum nyawanya dicabut. Jika seorang hamba Allah termasuk orang yang beriman kepadanya, dia akan melihat malaikat maut yang datang untuk memberikan kabar gembira untuknya. Akan tetapi jika seorang hamba Allah termasuk orang yang kafir, maka malaikat maut datang dan akan memberikan kabar buruk berupa siksa neraka jahanam untuknya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya orang-orang yang berkata, Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, maka malaikat-malaikat akan turun kepada mereka dengan berkata, janganlah kamu merasa takut dan janganlah kamu bersedih hati, dan bergembiralah dengan memperoleh surga yang telah dijanjikan kepadamu. Imam Mujahid menjelaskan tafsir tentang ayat ini bahwa perkataan malaikat tersebut akan disampaikan kepada manusia ketika manusia menghadapi ajalnya. Imam Ibnu Qayyim menyebutkan dalam kitabnya, para malaikat akan turun kepada orang yang sedang sekarat dan duduk di sampingnya. Dia pun bisa melihat dengan jelas dan mereka akan saling berbicara serta membawa kain kafan dan kapur yang berasal dari surga maupun neraka. Para malaikat ikut mengaminkan doa orang-orang yang datang dan mengunjungi orang yang sedang sekarat, baik dengan doa kebaikan maupun dengan doa yang jelek. Para malaikat terkadang mengucapkan salam kepada orang yang sekarat. Orang yang sekarat dan menjawab salam tersebut dengan berbagai cara. Terkadang bisa menjawab dengan lisan atau dengan tanda isyarat dan bisa juga menjawabnya dalam hati. Imam Ibnu Qayyim berdasarkan pernyataannya tadi juga dikuatkan dengan hadis sahih di mana Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya seorang hamba yang beriman apabila dia sedang berada di akhir dunia dan hendak menuju akhirat, yakni pada waktu sakaratul maut, maka turunlah malaikat dari langit, di mana wajah malaikat ini putih seolah-olah wajah mereka adalah matahari, dan mereka para malaikat membawa kain kafan yang berasal dari surga dan kapur barus dari surga. Para malaikat pun duduk di tempat yang bisa terlihat oleh manusia yang sedang sekarat. Kemudian malaikat maut menghampiri dan duduk di sebelah manusia yang sedang sekarat. Malaikat maut pun berkata, wahai jiwa yang baik, keluarlah engkau menuju ampunan Allah dan keridhaan darinya. Maka keluarlah jiwa manusia tersebut seperti mengalirnya air dari tempat air minum. Lalu malaikat maut pun mengambilnya. Dan malaikat lain yang sudah membawa kain kafan dan kapur barus itu pun mengambilnya dari tangan malaikat maut dan menaruhnya di kain kafan tersebut.
dan keluarlah wangi yang semerbak. Kemudian orang tadi dibawa menuju ke langit dan melewati banyak malaikat saat menuju ke langit. Ada satu malaikat yang bertanya tentang ruh yang baik ini. Para malaikat yang membawanya menjawab, Fulan bin Fulan. Rasulullah SAW bersabda, ketika ada manusia yang kafir meninggal dan hendak menuju akhirat, sabdanya sebagai berikut. Pada waktu sakaratul maut, maka turunlah malaikat dari langit, di mana wajah malaikat tersebut terlihat hitam dan membawa kain yang kasar dari neraka. Dan mereka duduk di tempat yang bisa terlihat oleh manusia yang sedang sekarat itu. Kemudian malaikat maut menghampiri. Lalu malaikat maut ini duduk di dekat kepala manusia. Malaikat maut pun berkata, wahai jiwa yang buruk, keluarlah engkau menuju kemurkaan Allah dan kemarahannya. Kemudian ruhnya tercerai-berai di dalam jasadnya. Setelah itu malaikat maut menariknya dengan kuat seperti menarik besi yang kuat dan berat. Dan malaikat yang hitam wajahnya membawa kain kafan yang kasar mengambilnya dan menaruhnya di kain yang kasar itu. Dan keluarlah bau busuk seperti bau busuk yang ada di muka bumi. Kemudian orang itu dibawa menuju ke langit. Saat dibawa ke langit, melewati banyak malaikat, dan ada satu malaikat yang bertanya tentang ruh yang busuk tersebut. Para malaikat yang membawanya menjawab, Fulan bin Fulan. Rasulullah SAW membacakan firman Allah, yakni sesungguhnya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami dan menyombongkan diri terhadapnya tidak akan dibukakan pintu-pintu langit bagi mereka, dan mereka tidak akan masuk surga sebelum unta masuk ke dalam lubang jarum. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat jahat. Quran Surat Al-A'raf ayat 40. Orang yang beriman dan taat kepada Allah akan dicabut nyawanya dengan lembut. Sementara bagi orang-orang yang kafir akan dicabut nyawanya disertai dengan pukulan-pukulan para malaikat. Maka sebagai manusia yang masih diberikan kesempatan hidup di dunia, hendaknya memperbaiki ibadah kepada Allah dan mulailah taat kepada Allah. Sesungguhnya orang yang kafir adalah manusia yang merugi pada akhirnya nanti. Itulah penjelasan dari saya yang diambil dari berbagai sumber. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya ya, dan semakin mempertebal keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.